Bolehkah menggabungkan tiga niat puasa sekaligus? Misalnya puasa Syawal, Senin Kamis, dan puasa Ayyamul Bid. Bolehkah pahala puasa Syawal diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Dia puasa sebulan penuh, kemudian di tanggal 2 Syawal beliau meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian bisa nggak kita berpuasa Syawal atas nama beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari ahwat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau menanyakan, seandainya kita menjalankan ibadah puasa Syawal tapi dimulai dari hari Ahad, apakah boleh, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang saya ketahui ya, tidak ada larangan khusus untuk puasa di hari Ahad. Kalau yang ada dan itu menjadi perbedaan pendapat ulama adalah larangan berpuasa di hari Sabtu. Ulama khilaf tentang puasa di hari Sabtu. Kalau di hari Jumat, hadisnya jelas, Nabi SAW berpuasa di hari Jumat saja, sendirian. Ada salah satu istri Nabi SAW yang berpuasa di hari Jumat. Nabi SAW ketika pagi hari ketemu beliau, ditanya, apakah kamu puasa kemarin? Jawab sahabat ini, jawab istri beliau ini, tidak. Sehingga Kamis kemarin, beliau tidak puasa. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, apakah besok kamu punya rencana untuk puasa? Jawab istri beliau, tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'aftiri. Kalau begitu, batalkan puasamu. Sehingga beliau melarang berpuasa di hari Jumat sendirian. Untuk puasa di hari Sabtu, Nabi SAW melarangnya. Namun ulama khilaf mengenai sisi keabsahan hadis ini. Ada yang menilai hadisnya sahih, dan ada yang menilai hadisnya syadz. Hadisnya dhaif, syadz. Dan jumhur menilai hadisnya syadz. Meskipun ada yang menilai sahih, dan pendapat yang menilai sahih adalah pendapat Syekh Albani rahimahullah. Sehingga Syekh Albani mengatakan tidak boleh puasa sunnah apapun di hari Sabtu, sekalipun bertepatan dengan Asyura, bertepatan dengan Arafah. Sehingga kalau puasa Syawal, Anda harus menghindari hari Sabtu, menurut pendapat Syekh Albani. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh berpuasa di hari Sabtu. Sedangkan hadis yang menyebutkan tentang larangan berpuasa di hari Sabtu adalah hadis yang syadz. Hadis yang nyeleneh gitu. Dan hadis syadz termasuk salah satu di antara hadis yang dhaif. Pada waktu sidang Dewan Fatwa Al-Irsyad, yang waktu itu saya ikut diundang untuk hadir, salah satu di antara topik yang dibicarakan adalah masalah ini, yaitu hukum berpuasa di hari Sabtu. Kemudian ada dua sisi pertimbangan di situ. Pertama, pertimbangan dari sisi ilmu riwayah, yaitu membahas tentang keabsahan hadisnya. Kemudian di situ dipaparkan mengenai keabsahan hadisnya ada khilaf antara ulama A dan ulama B, dan khilaf itu terjadi di antara para ahli hadis, bukan antara ahli hadis dengan ahli fikih. Kemudian yang kedua adalah dari sisi ilmu dirayah, kesimpulan fikih, yang jumhur ulama, bahkan jamaahir ulama mengatakan bahwa puasa di hari Sabtu hukumnya diperbolehkan. Dengan dalil tadi, Nabi SAW ketika bertanya kepada istri beliau yang puasa di hari Jumat, atau sumi ghadan, apakah kamu akan berpuasa besok? Kemudian sang istri mengatakan tidak. Jawab Nabi SAW, fa'aftir, kalau begitu batalkan puasamu. Berarti boleh berpuasa di hari setelah Jumat itu apa? Sabtu. Boleh berpuasa di hari Sabtu. Baik. Sementara untuk Ahad tidak ada hadis yang melarang secara khusus, sehingga boleh saja orang berpuasa Syawal dimulai Ahad maupun hari-hari yang lain. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita masih ada pertanyaan lagi, Ustaz, ini dari peserta ahwat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, bolehkah puasa Qadha dan Syawalnya diselingi? Misalnya sehari puasa Qadha, besoknya puasa Syawal, kemudian seterusnya Qadha lagi, dan sampai tercukupi jumlahnya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sudah kita sampaikan keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan kalau kita komitmen dengan pendapat beliau, berarti yang harus diselesaikan adalah qadha dulu, agar kita bisa mendapatkan keutamaan puasa Syawal seperti puasa setahun. Sehingga kalau Anda selang-seling qadha lalu Syawal, qadha nyawal, maka jadinya Anda melaksanakan puasa Syawal sebelum qadha selesai.
Sehingga kalau misalnya Anda punya utang 5 hari, qadha, baru 1 utang yang terbayar, masih sisa 4. Anda sudah nyawal. Nah, yang 4 ini puasa Ramadan yang belum tergantikan. Harus Anda selesaikan dulu. Maka berdasarkan pendapat beliau yang mengatakan, untuk bisa mendapatkan keutamaan puasa Syawal harus selesai qadha dulu. Anda harus rampungkan 5 hari qadha, baru setelah itu Anda puasa Syawal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah pahala puasa Syawal diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi shaum, shama anhu waliyuhu." Siapa yang mati dan dia meninggalkan puasa wajib, maka dipuasakan oleh walinya. Dan itu berlaku untuk orang yang mati meninggalkan puasa wajib. Sehingga orang bisa mempuasakan orang lain, puasa atas nama orang lain, ketika dia punya utang puasa wajib. Baik. Nah, apakah ini berlaku untuk puasa sunnah? Wallahu a'lam, berarti ini bentuknya adalah dia menghadiahkan pahala puasa sunnahnya untuk yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian apakah mendapatkan keutamaan itu? Mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis itu berlaku jika dia melakukan rangkaian, yaitu puasa Ramadan 1 bulan, lalu diikuti 6 hari bulan Syawal. Nah, itu orang yang sudah meninggal apakah puasa Ramadan juga? Oh iya, kemarin beliau puasa Ramadan. Sehingga beliau meninggal tepat di tanggal 1 Syawal. Ya. Ada salah satu dosen saya, ya, dosen pembimbing, yang beliau meninggal di tanggal 2 Syawal, ya, Pak Tri Agung Rahmat itu. Meninggal di tanggal 2 Syawal. Sebelumnya sehat-sehat saja, tidak ada indikator apapun. Beliau puasa sebulan penuh, kemudian di tanggal 2 Syawal beliau meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian bisa nggak kita berpuasa Syawal atas nama beliau? Kembali kepada khilaf yang terjadi di antara para ulama, bolehkah kita menghadiahkan pahala amal untuk selain yang disebutkan dalam hadis? Yang disebutkan dalam hadis itu sedekah, kemudian umroh, haji, kemudian puasa wajib, orang yang punya puasa wajib, dan dia mati dalam kondisi punya utang puasa. Nah, untuk selain itu apakah bisa? Ada khilaf di antara ulama, dan wallahu a'lam kalau kita mengikuti pendapat Hambali dan juga pendapat Hanafiyah dalam masalah ini, mereka mengatakan bisa. Sehingga pahala amal itu bisa dihadiahkan kepada mayit, maka juga berlaku dalam hal ini insya Allah menurut pendapat mereka. Tapi kalau kita komitmen dengan pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah yang mengatakan tidak bisa dan tidak sah, maka praktek seperti ini tidak bisa dan tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ustaz, baik. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari peserta ikhwan kita, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Bolehkah menggabungkan 3 niat puasa sekaligus? Misalnya puasa Syawal, Senin, Kamis, dan puasa Ayyamul Bidh. Terima kasih, Ustaz. Mohon pencerahannya. Tadi kita sudah sampaikan, ya. Jadi ibadah dilihat dari latar belakangnya itu ada 2. Ada maksudun lidzatiha dan ada yang ghairu maksudun lidzatiha. Al-ibadatu ada yang maksudun lidzatiha. Maksudun lidzatiha itu artinya adalah harus ada fisiknya secara tersendiri. Sehingga perintahnya itu adalah ibadah ini harus terwujud tersendiri. Dan yang kedua, kebalikannya, ghairu maksudin lidzatiha. Ibadah yang fisiknya tidak harus ada secara tersendiri. Artinya dia boleh nebeng dengan ibadah yang lain. Contoh begini. Nabi SAW ketika mengajarkan istikharah, beliau menyampaikan, "Falyarka' rak'ataini min ghairil faridah." Kerjakan 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Ya.
ketika beliau mengajarkan istikharah, kerjakan 2 rakaat yang bukan salat wajib. Berarti apa artinya? Salat istikharah itu bisa dilakukan gabung dengan semua salat sunnah. Yang penting pokoknya 2 rakaat yang bukan salat wajib. Sehingga tahiyatul masjid sambil istikharah bisa nggak? Bisa. Salat rawatib, qobliyah atau ba'diyah sambil istikharah bisa nggak? Bisa. Yang penting pokoknya 2 rakaat selain yang wajib. Itulah yang dimaksud ibadah yang dia ghairu maksud lidatiha. Sehingga tujuannya bukan ada fisik ibadah itu, yang penting pokoknya adalah kamu mengerjakan yang seperti itu. Terserah mau gabung dengan apapun, terserah. Ya. Ibaratnya begini ya. Pokoknya Bapak makan, gitu ya. Pokoknya makan. Makan apa? Ya terserah pokoknya makan. Mau makan siang, mau sarapan, makan siang, makan malam, yang penting pokoknya makan. Itu berarti ghairu maksudin lidatiha. Anda minum obat setelah makan. Makan apa, Pak? Ya pokoknya makan. Beda dengan gini. Ini syaratnya satu, Pak ya. Minum obat harus setelah makan malam. Berarti kalau dia minum obat setelah sarapan, memenuhi kriteria nggak? Oh jangan. Nanti bisa meledak obatnya. Yang boleh itu makan obat ini setelah makan malam. Nah, itu baru tidak meledak. Ya. Sehingga kalau ada orang yang minum obat setelah makan siang, nggak fungsi itu obat. Maka seperti itu pula. Ada ibadah yang pokoknya kamu lakukan 2 rakaat gitu aja. Nah, contoh yang lain adalah tahiyatul masjid. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini apa? Ya terserah. Yang penting kan jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Sehingga dia ketika masuk masjid, qobliyah. Qobliyah kan 2 rakaat. Plus sekaligus tahiyatul masjid. Bisa. Nah yang seperti ini, laisa atau ghairu maksudin lidzatiha. Baik. Nah, terus untuk puasa, Pak. Puasa itu ada yang maksudun lidzatiha. Dan di antara puasa yang maksudun lidzatiha, semua amal wajib itu maksudun lidzatiha. Semua yang wajib. Semua amal wajib. Baik puasa, sholat maupun yang lainnya. Terus yang sunnah. Nah, yang sunnah itu ada yang maksudun lidzatiha, ada yang ghairu maksudun lidzatiha. Yang maksudun lidzatiha apa contohnya? Contohnya adalah Syawal. Karena Nabi SAW mengatakan, selesai Ramadan, dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti harus ada fisik puasa 6 hari di bulan Syawal. Contoh yang lain Arafah. Contoh yang lain Asyura. Harus ada secara fisik puasa itu. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, untuk puasa-puasa ini, niatnya harus sebelum subuh. Baik. Nah, ada yang ghairu maksudin lidzatiha. Yaitu puasa yang penting pokoknya di hari itu puasa. Contohnya Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan seterusnya. Karena itu untuk Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid, ini orang boleh gabung niatnya, insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam.